Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dalam proses terapi ruqyah syar'iyah yang kita jalani, jadi banyak kasus-kasus yang kita temui di mana hal itu sangat berkaitan erat dengan hal-hal yang berkaitan dengan kasus psikis. Bisa dilatar belakangi dalam kasus psikis ini seperti trauma di masa lalu, kekecewaan yang akan mengarah kepada ketakutan jiwa ataupun kesedihan, di mana hal ini dapat membuka pintu-pintu gangguan syaitan karena kondisi pasien pada saat itu sangat lemah jiwanya. Kami anggap ini menjadi persoalan yang belum terselesaikan secara psikisnya. Maka kita ketika menghadapi persoalan-persoalan tersebut, yang harus kita lakukan ataupun sesuatu yang kita upayakan adalah bagaimana pasien ini bisa menerima ketentuan yang telah terjadi ataupun qada dan kadarnya Allah. Di antaranya adalah dengan cara ikhlas, mau memaafkan apapun persoalan masa lalu. Saat itu ketika dilakukan yang demikian, diharapkan agar pasien itu lebih rileks kondisi jiwanya. Sebab selama mereka belum ikhlas ataupun belum mau menerima ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan, serta masih adanya penyakit-penyakit hati yang ada di dalam hati mereka, maka proses ruqyah syar'iyah ini akan lebih sulit. Sebab dalam proses ruqyah itu ibarat kita mengusir bangkai dan lalat. Ketika kita hanya sibuk mengusirkan lalat namun tidak dengan bangkainya, maka lalat tersebut akan datang kembali. Jadi bersihkan bangkainya, maka lalatnya akan mudah pergi. Hal ini sebagaimana kita upayakan di dalam terapi ruqyah syar'iyah, yaitu membersihkan hati dan jiwa pasien. Ini adalah sebagai penguatan. Dengan begitu maka mengusir gangguan jin itu akan lebih mudah, insya-Allah. Kemudian jika pasien sudah rileks dengan penyampaian penguatan jiwa dan menerima apa yang kita sampaikan, baru kita perintahkan kepada pasien ini untuk memperbanyak istighfar kepada Allah, lalu dilakukan terapi ruqyah syar'iyah untuk pasien. Dalam proses terapi ini bisa berjalan dengan cepat dan bisa juga lambat, tergantung bagaimana Allah Ta'ala yang berkehendak untuk memberikan kesembuhan. Hal penting setelah itu biasanya kita perintahkan kepada pasien untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan ibadah dan membacakan ayat ruqyah seperti surah Al-Fatihah, ayat kursi dan 3 qul, yang mana kemudian ditiupkan di telapak tangan sebagai ruqyah mandiri rutin untuk perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.